Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Sering kita dengar, semakin lama kita hidup, semakin banyak yang dirasa, pahit manis yang engkau rasa, itu sebenarnya hukum alam. Alam ini memang tidak merata seperti air di lautan. Jadi tak usahlah engkau sedih jika pahit yang banyak engkau rasakan. Tugasmu berdoa dan bersyukur, jalankan perintah Allah sebaik-baiknya. Hidup ini memang seperti yang engkau lihat. Tak ada pemerataan, bahkan saling menikam. Tak peduli halal haram hasil curian, tak peduli baku hantam, sebenarnya inilah hukum alam. Percayalah, kita hidup harus punya Tuhan, dalam ketentuan perintah Tuhan yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, jadi tak perlulah engkau takutkan, percaya sajalah kita hidup punya Tuhan. Semakin lama kita hidup, semakin banyak yang dirasa, semakin banyak maunya, sudah pasti yang enak-enak saja, dan tak pernah takut akan dosa. Kamu kira kita hidup selamanya di dunia? Siapa tahu tiba-tiba kamu mati oleh sebab itu. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak yang kita lihat. Mungkin kita harus belajar dari pengalaman ini. Apa saja yang sudah kamu lihat selama dalam perjalanan hidupmu? Apa kamu sering melihat lonte atau sering melihat keuntungan dari berbuat zolim dan telah merasakan dosa? Atau barangkali kamu telah pernah mencuri, atau menipu atau berbohong. Apa kamu masih ingat, sudah berapa banyak makanan haram yang telah engkau makan? Apa kamu bisa menjawab dalam hatimu? Cobalah engkau mengerti, engkau pahami. Mungkin engkau belum merasakan siksa neraka saat ini, namun percayalah, engkau pasti akan merasakan suatu saat nanti. Mungkin kamu bisa mengatasi sebelum itu terjadi. Mungkin saat ini kamu perlu untuk berpikir dan merenungi. Cobalah engkau untuk berbenah diri dan ingat apa yang sudah engkau lakukan selama ini dalam perjalanan hidupmu. Dan apa saja yang telah kamu rasa selama dalam hidupmu. Apa sekarang kamu sudah bisa merasakan dosamu? Apa sudah bisa merasakan salahmu? Kamu tidak mati rasakan? Apa kamu masih bisa ingat Tuhan? Apa kamu sering merasa banyak penderitaan semasa hidupmu? Sudah berapa banyak kamu melakukan ibadah dan berbuat pahala? Atau mungkin hidupmu sering merasa kebahagiaan hidup yang sempurna? Sudah berapa banyak kesmu bersyukur dan bisa membantu dengan sesama? Apa yang telah kamu lihat selama dalam perjalanan hidupmu? Apa matamu telah terpukau melihat keindahan dunia, sehingga membuatmu sering lupa diri? Atau hidupmu tak terlalu panjang perjalanannya, sehingga banyak yang tak kamu lihat, sehingga banyak hal yang tidak kamu tahu, banyak hal yang tidak kamu paham tentang keagamaan, sehingga kamu tak pernah merasakan hidup punya Tuhan? Itu karena perjalananmu tidaklah begitu jauh. Cobalah engkau mengerti. Oleh sebab itu, cobalah kamu simak video ini sampai tuntas, semoga ada manfaatnya. Setidaknya kamu telah ikhlas mendengar Carito Lubuak Carito ini, dan percaya sajalah, setiap keikhlasan itu, tentu ada balasan, baik dari Tuhan, maupun dari saya sendiri yang akan mengunjungi balik channelmu. Nggak betul, pengen menang kuis. Tapi ini tak usahlah kamu pikirkan, belajarlah untuk ikhlas, karena dengan bersifat ikhlas itu, banyak hidayah dan rahmat yang akan engkau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha melihat dan Maha segalanya. Percaya sajalah, sebab orang hidup kurang percaya, hidupnya dalam keraguan-raguan. Hidup dalam keraguan-raguan itu, sering dibayang-bayangi rasa takut. Takut miskin, takut rugi, sehingga berpeluang setan dan iblis merasik jiwa hidup dalam keserakahan, dan hilangnya rasa punya Tuhan. Tak ada lagi yang menjaga hatimu. Percayalah, kita hidup harus punya Tuhan, dalam ketentuan perintah Tuhan. Karena ketika kita sudah mati, semua harus dipertanggungjawabkan dalam kesendirian. Oleh sebab itu cobalah engkau mengerti. Dan jangan juga engkau terlalu percaya terhadap sesama manusia, karena sifat keraguan-raguanmu, karena manusia itu tak sama pemikirannya, lalu percaya sering kita kena tipu dan dimanfaatkan. Untuk kita harus punya pendirian. Sahabat channel Lubuak Carito, ketika kamu telah punya pendirian, prinsip dalam hidup, itu berarti kamu sudah punya hati sanubari. Sebab hati manusia itu terbagi dua, hati yang selalu berkata dalam hati, dan hati yang selalu merenungi dalam hati. Itulah hati yang bernama hati sanubari, atau dinamakan juga kolbu. Tempat nama-nama Tuhan, Allah, ditanamkan, dizikirkan, dibacakan setelah engkau dilahirkan.
Suatu hal yang wajib kita azankan bagi bayi laki-laki yang baru dilahirkan, dan diikomatkan bagi bayi perempuan, suara inilah yang pertama dilantunkan dan didengarkan oleh manusia yang baru dilahirkan, dan masuklah ke dalam hati, tanamkanlah di dalam hati sanubari. Dalam buluah adoba buluah, dalam duri adoba duri, dalam tubuah adoba tubuah, dalam tubuah insan badiri, dalam hati sanubari, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mungkin hakikatnya seperti ini, namun makrifatnya dekat terhadap yang ilahi. Semoga engkau mengerti. Bagi yang belum mengerti, usahakanlah untuk berbenah diri sebelum datang bulan suci ini. Itu berarti, kamu sudah punya hati sanubari, sebab hati manusia itu terbagi dua. Hati yang selalu berkata dalam hati, dan hati yang selalu merenungi dalam hati. Itulah hati yang bernama hati sanubari, yang telah menentukan segala sesuatunya, dengan memikirkan lewat kepala. Baru hati sanubarimu berkata, inilah pendirian, prinsip hidup yang kuat, namun saya khawatir dan merasa takut. Saat ini, apa pendirianmu telah goyah? Tak adanya iman di dada, tak adanya Tuhan yang selalu engkau zikirkan di dalam dada, tak adanya perintah Tuhan yang engkau lakukan. Bukankah semenjak engkau dilahirkan, diazankan dan dikomatkan, kata-kata nama Tuhan, dan perintah Tuhan, yang pertama engkau dengarkan, di saat engkau dilahirkan, dan ditanamkan di dalam hatimu, karena adanya pendirian prinsip keagamaan orang tuamu? Apakah masih ada seruan azan dan iqomat dalam hatimu? Jika hati sanubarimu masih ada, saya yakin engkau bisa menjawabnya, engkau bisa mengingatnya, engkau bisa merasakan apakah nama Tuhan itu telah tertutup oleh dosa dalam perjalanan panjangmu. Mungkin sekarang saatnya engkau bisa merasakan adanya Tuhan, dan tak disangka-sangkanya datang kematian. Setiap dosa dan dosa yang akan engkau pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Apa engkau bisa merasakan hal ini? Saya yakin, jika engkau masih punya Tuhan tentu engkau bisa merasakan. Namun jika kamu sudah tak merasakan punya Tuhan, cobalah engkau belajar merenungkan. Dari setiap kesalahan, cobalah engkau belajar mengingat dosa-dosa apa yang telah engkau lakukan. Cobalah engkau belajar untuk saling memaafkan. Jangan pernah engkau ingat kesalahan orang lain terhadapmu, ini akan membuka jalan setan iblis untuk masuk dan membuatmu sakit hati. Berusaha sajalah untuk mengingat kebaikan orang terhadapmu, agar dirimu selalu berbuat baik. Percayalah, kita hidup punya Tuhan, dan Tuhan itu ada, maha segalanya, dan tak baiklah kita manusia, yang berbuat sekehendak hatinya. Untuk itu cobalah engkau mengerti sebelum masuk bulan suci ini, cobalah engkau berbenah diri. Dikala hatimu sudah ingin untuk berbenah diri, usahakanlah mandi taubat, sucikan dirimu, matikan dirimu sebelum datang matimu. Ingat segala dosamu, ingat saat ajal menjemputmu, ingat sudah datang saat matimu, ingat rasakan dirimu di dalam kuburmu, ingat jawaban apa yang akan engkau berikan. Menangis hati teringat dosa, meraung-raung kau disiksa di dalam kuburnya, meratap memohon kau lihat api nerakanya. Sega dosa dan dosa, engkau akan menerima balasannya. Niscaya ini akan kau rasakan, dan pasti engkau rasakan apa yang engkau rasakan di saat matimu. Jawablah dalam hati sanubarimu. Jika engkau telah banyak salah dan dosa, memohon dan memohon, minta ampunlah kepada Allah. Bersujudlah dalam taubatmu. Lakukanlah sholat taubatmu, karena benar-benar takut dengan dosamu. Kalau hatimu sudah benar-benar mau berbenah diri, ketahuilah, setiap orang-orang yang berbuat dosa, kemudian segera bergerak dan berwudu, kemudian sholat dan memohon ampunan dari Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan baginya. Mereka yang pernah mengerjakan kejahatan, atau telah berbuat dosa dengan dirinya sendiri, lalu mereka segera ingat kepada Allah, terus memohon ampun atas dosanya. Siapa pula yang mengampuni dosanya, kalau bukan Allah? Sudah itu mereka insyaf dan sadar, bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa, seperti yang sudah-sudah. Maka mereka itu akan diganjar dengan suatu pengampunan dari Allah, dan akan diberi pahala dengan sorga, di mana di bawahnya mengalir air sungai-sungai, dan disitulah tempat mereka kekal abadi. Lakukanlah berbenah diri. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Saya mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Hidup terus selalu jaga. Saya memohon taubat kepadanya, selaku taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa, yang tidak mempunyai daya upaya untuk berbuat mudarat atau manfaat, untuk mati, atau hidup maupun bangkit nanti. Sahabat channel Lubuak Carito, semoga engkau mengerti dan memahami. Tanyalah dirimu sendiri, siapa dirimu?
dan hendak kemana, dan untuk siapa. Apa yang telah engkau perbuat selama ini, semoga engkau sadari, semoga engkau mengerti. Apa sekarang kamu sudah bisa merasakan dosamu? Apa sudah bisa merasakan salahmu? Kamu tidak mati rasakan? Apa kamu masih bisa ingat Tuhan? Percayalah, kita hidup harus punya Tuhan, dalam ketentuan perintah Tuhan. Sahabat channel Lubuak Carito, ketika kamu telah punya pendirian, prinsip dalam hidup, itu berarti, kamu sudah punya hati sanubari, sebab hati manusia itu terbagi dua, hati yang selalu berkata dalam hati, dan hati yang selalu merenungi dalam hati. Itulah hati yang bernama hati sanubari, yang telah menentukan segala sesuatunya, dengan memikirkan lewat kepala, baru hati sanubarimu berkata, inilah pendirian, prinsip hidup yang kuat, namun saya khawatir dan merasa takut, saat ini, apa pendirianmu telah goyah, tak adanya iman di dada, tak adanya Tuhan yang selalu engkau zikirkan di dalam dada, tak adanya perintah Tuhan yang engkau lakukan. Bukankah semenjak engkau dilahirkan diazankan dan dikomatkan, kata-kata nama Tuhan, dan perintah Tuhan, yang pertama engkau dengarkan, di saat engkau dilahirkan, dan ditanamkan di dalam hatimu, karena adanya pendirian prinsip keagamaan orang tuamu, apakah masih ada seruan azan dan ikomat dalam hatimu? Jika hati sanubarimu masih ada, saya yakin engkau bisa menjawabnya, engkau bisa mengingatnya, engkau bisa merasakan apakah nama Tuhan itu telah tertutup oleh dosa dalam perjalanan panjangmu. Mungkin sekarang saatnya engkau bisa merasakan adanya Tuhan, dan tak disangka-sangkanya datang kematian. Setiap dosa dan dosa yang akan engkau pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Apa engkau bisa merasakan hal ini? Saya yakin, jika engkau masih punya Tuhan tentu engkau bisa merasakan. Namun jika kamu sudah tak merasakan punya Tuhan, cobalah engkau belajar merenungkan. Dari setiap kesalahan, cobalah engkau belajar mengingat dosa-dosa apa yang telah engkau lakukan. Cobalah engkau belajar untuk saling memaafkan. Jangan pernah engkau ingat kesalahan orang lain terhadapmu, ini akan membuka jalan setan iblis untuk masuk dan membuatmu sakit hati. Berusaha sajalah untuk mengingat kebaikan orang terhadapmu, agar dirimu selalu berbuat baik. Percayalah, kita hidup punya Tuhan, dan Tuhan itu ada, maha segalanya, dan tak baiklah kita manusia, yang berbuat sekehendak hatinya. Untuk itu cobalah engkau mengerti sebelum masuk bulan suci ini, cobalah engkau berbenah diri. Kalau hatimu sudah benar-benar mau berbenah diri, ketahuilah, setiap orang-orang yang berbuat dosa, kemudian segera bergerak dan berwudu, kemudian sholat dan memohon ampunan dari Allah, pasti Allah akan memberikan ampunan baginya. Mereka yang pernah mengerjakan kejahatan, atau telah berbuat dosa dengan dirinya sendiri, lalu mereka segera ingat kepada Allah, terus memohon ampun atas dosanya. Siapa pula yang mengampuni dosanya, kalau bukan Allah? Sudah itu mereka insyaf dan sadar, bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa, seperti yang sudah-sudah, maka mereka itu akan diganjar dengan suatu pengampunan dari Allah, dan akan diberi pahala dengan sorga, di mana di bawahnya mengalir air sungai-sungai, dan disitulah tempat mereka kekal abadi.